Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala al-imam rahmatullahi alaih wa ru'ya Bishr fil manami faqila lahu ma fa'alallahu bik faqala ghafara li wa abaha li nisfal jannati wa qala li ya Bishr law sajadta li 'alal jumar ma addaita syukra ma ja'altuhu laka fi qulubi ibadi. Syekh Bishr Al-Hafi pernah dijumpai di dalam mimpi. Maka dikatakan kepada beliau, apa yang telah Allah lakukan padamu, dalam pengertian bagaimana Allah memperlakukanmu setelah engkau wafat. Faqala, maka berkata Bishr Al-Hafi itu, ghafaroli, Allah telah mengampuniku. Wa abahali nisfal jannati, dan Allah telah menghadiahkan kepadaku setengah surga. Abah itu yang memubahkan, membolehkan, ya, atau menghadiahkan. Wa qala li ya Bishr, maka berkata kepadaku Allah Subhanahu wa taala, wahai Bishr, apabila engkau bersujud kepadaku di atas bara api, maka engkau tidak akan mampu untuk menunaikan syukur atas apa yang telah aku jadikan untukmu di dalam kolbu hamba-hambaku. Nah itu. Jadi pengertiannya begini, di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu adalah seseorang ini disukai oleh banyak wanita. Disukai oleh orang-orang gitu ya. Banyak pemuja, banyak yang menyukai begitu. Banyak tersimpan di dalam hati ya. Orang ini tersimpan di dalam hati. Nah itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangankan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat ini saja, kalau kamu itu sujud di atas bara api, kamu itu tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang aku berikan ini. Padahal itu baru nikmat yang menurut kita, ya bukan menurut kita, gimana? Yang pada kenyataannya itu tidak memberikan manfaat sama sekali, tidak memberikan madorot sama sekali. Apa sih urusannya itu? Kita itu di hati orang lain itu urusannya apa? Ya, nggak nambah apa-apa juga, nggak nambah apa-apa, orangnya apa-apa. Seorang alim itu dia tetap alim meskipun tidak ada orang yang tahu dia alim. Seorang soleh itu tetap soleh meskipun tidak ada orang yang tahu dia soleh. Jadi ini adalah adnan nikmah begitu ya. Memang nikmat ini nikmat yang sekecil ini di dalam kenyataan tidak akan mampu kamu syukuri dengan cara sujud di atas bara api. Apalagi kalau nikmat yang besar-besar seperti ketaatan, keimanan, keislaman dan lain sebagainya. Qala Syarih radhiyallahu anhu wa hadhihi likayatu waffaqakallah jariyatun ala ma taqarrara fi syari'ati. Annal mayyita idza qubira fi qabrihi wa atahul malakani wa sa'alah wa ajabahu ma bil haqqil ladzi kana ya'taqiduhu fid dunya yuftahu lahu babun ilal jannah. Kata pensyarah seperti ini kira-kiranya, jangan kamu sampai mendustakan kisah-kisah seperti ini. Ini kan kisah dijumpai di dalam tidur. Nah, ini ada di dalam syariat. Ditetapkan di dalam syariat. Bahwa yang namanya mayit itu apabila dia sudah dikuburkan di dalam kuburannya, kemudian datang kepadanya itu dua malaikat dan dua malaikat itu bertanya kepadanya, kemudian si mayit itu menjawab keduanya dengan jawaban yang benar, yang mana dia itu sudah mengiktikadi jawaban yang benar itu di dunia, maka akan dibuka baginya satu pintu dari surga. Dan akan dikatakan padanya, hada ma a'addallahu lak. Ini adalah apa yang telah Allah siapkan untukmu. Wa yaron naro, dan dia pun akan melihat neraka. Wa yuqalu lahu, dan akan dikatakan kepadanya, unzur ma sarrafallahu anka. Lihatlah olehmu dari apa Allah telah menjauhkanmu. Wa tasrahu ruhuhu fi jannatihi madama fi hafratihi. Dan menjadi bahagialah ruhnya di dalam surganya Allah. Selama atau di dalam surganya orang itu, selama dia ada di hafrotih, di sekelilingnya. Nah itu dalam pengertian Bishr kan mengatakan saya itu diberi setengah surga ya. Nah ini
nggak bertentangan sama sekali dengan syariat. Karena memang syariat pun mengatakan demikian. Kalau orang sudah masuk kubur, maka akan ditanya oleh dua malaikat. Apabila pertanyaan yang diajukan itu dijawab dengan benar, maka akan ditampakkan baginya surga dan akan dikatakan inilah surgamu. Dan akan ditampakkan neraka dan akan dikatakan inilah tempat yang mana Allah telah menjauhkan ini darimu. Nah, jadi akan senanglah hatinya. Lah inilah yang dilihat dari Bishr al-Hafi. Wa kadzalika jaa anna arwah syuhada fi qanadila mu'allaqatin bil arsy ta'luqu fi thamaril jannati. Demikian pula sudah ada hadis yang menjelaskan bahwa ruhnya para syuhada itu ada di lentera-lentera yang digantungkan di bawah arsy. Jangan kebayang lentera gongsi pacoy ya. Ya, di gongsi pacoy disimpan-simpan di bawah-bawah langit-langit gitu, lampu-lampu. Nah, ya enggak seperti itu, cuman dia bahasanya ya seperti itu. Yang mana dia itu akan digantungkan di buah-buah surga, di pohon-pohon yang berbuah tuh. Nah, buah-buahnya itu akan digantungkan di situ lentera-lentera, yang mana di situ ada ruh-ruhnya syuhada. Ya kalau dibayangin konyol, ya. Jadi bayangan kamu yang konyolnya itu, bukan penjelasannya. Penjelasannya mah enggak konyol. Cuman nggak ada bahasa yang lain, makanya diucapkannya seperti itu. Faqaulu Bashrin atau Bishrin ghafaroli wa abahali nisfal jannati. Maka perkataan Bishr al-Hafi, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku dan telah memubahkan kepadaku setengah surga. Apa maksudnya itu? Anna ruhas solihi tatana'amu bil jannati wa huwa fil barzakhi. Bahwa ruhnya orang-orang soleh itu sudah mendapatkan kenikmatan surga meskipun keadaannya beliau itu ada di barzakh. Fa idza kana yaumul qiyamati dakhalaha bi jismihi wa ruhihi. Maka apabila datang hari kiamat, maka si mayit itu akan memasuki surga itu dengan jisim dan ruhnya. Jadi jangan ada i'tiqad bahwa yang dibangkitkan itu ruhnya saja. Nah, kalau di barzakh itu menikmati nikmat surga, cuman jasadnya sama ruhnya belum masuk surga. Kalau di akhirat mah lebih sempurna lagi. Ya kalau di kita malah kayak apa? Nonton YouTube orang lagi makan lobster. Nonton doang. Kalau misalkan udah kiamat nanti masuk makan lobster beneran. Birruhihi wa jasadihi. Nah, fa idza kana yaumul qiyamati dakhalaha bi jismihi wa ruhihi. Faqauluhu nisfal jannati yakni nisfa jannatihi huwa yakni nisfa naimihi. Maka yang dimaksud setengah surganya itu adalah setengah kenikmatan surga. Ai biruhihi, yaitu dengan ruhnya. Wa yukammalu lahu naimuhu bi badanihi ma'a ruhihi fil akhirati insyaallah taala. Maka nanti di akhirat yang akan menikmati itu bukan hanya ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Wa yukammalu lahu na'imuhu bi badanihi ma'a ruhihi fil akhirati insyaallah taala. Walau akhadha nisfal jannati bi kamaliha fa aina darajatul anbiya wal auliya. Apabila ini bukan buat wali ya, ini buat orang biasa. Nah, orang biasa itu kalau dia mati kemudian dikuburkan, kemudian ditanya dengan dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat, kemudian bisa menjawab dengan benar. Nah, nanti ruhnya itu sebagiannya akan bisa menikmati kenikmatan surga. Itu baru orang biasa, apalagi para nabi, apalagi para rasul. Begitu. Demikian juga para wali. Wa qawluhu law sajadta li 'alal jamri madda'ait ma addaita syukra lima ja'altu laka fi qulubi ibadi. Kemudian perkataan di dalam mimpinya Bishr al-Hafi ini, yaitu yang mengatakan apabila engkau sujud kepadaku di atas bara api, maka engkau tidak akan bisa menunaikan syukur terhadap kenikmatan yang telah aku berikan, yaitu kedudukan di sisi hati manusia. Wa dzalika annallaha ta'ala azhara jamilahu wa ahsana dhannal khalqi bihi hatta ahabbuhu waqtadau bihi. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan keindahannya dan membaguskan sangkaan makhluk kepadanya, sehingga makhluk-makhluk ini mencintainya dan mengikutinya. Itu kan nikmat ya. Kita teh banyak aibnya, banyak kesalahannya, banyak dosanya, tapi sama Allah ditutup sehingga orang-orang melihat sama kita bagus
dan orang-orang itu masih mau mengikuti kita. Fakatsura khairuhu wa ajruhu bikathrati man iqtadabih. Maka jadi banyaklah pahalanya dan jadi banyaklah kebaikannya karena banyaknya orang yang mengikutinya. Enaknya orang diikuti itu. Ya, banyaknya orang yang ikut, akhirnya nanti pahalanya banyak. Fanikmatu satri wa izharil jamili wa mahabbatil mu'minina lahu wa sur'ati iqtidaihim bi atharihi ni'matun azimatun la yafi biha amalul abdi. Maka nikmat ditutup aib dan ditampakkan kebaikan, ya. Tuh kalau udah kena hijabnya Allah maya, kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, tapi yang nampak kebaikannya. Kalau udah kena dihinakan sama Allah, kebaikannya banyak, keburukannya sedikit, tapi yang dinampakkan keburukannya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, dan kecintaan orang-orang mukmin kepadanya dan cepatnya orang-orang mukmin itu mengikuti apa-apa yang dia kerjakan. Itu adalah nikmat yang besar yang mana amalan seorang hamba tidak akan bisa mampu untuk mensyukurinya. Karena itu sudah berlipat-lipat. Jadi kalau di Naruto tuh kan ada jurus memperbanyak badan tuh. Apa? Kagebunshin no jutsu. Jadi banyak kan ya. Nah, itu kalau sholat zuhurnya 1 tuh si Naruto ya berarti pahalanya 1 ya. Kalau pakai Kagebunshin 100 itu yang sholat jadi 100 pahalanya 100. Kita mah nggak usah punya ajian Kagebunshin no jutsu. Kita mah cukup ngajar orang 100 orang. Lah nanti 100 orang itu sholat pahalanya kita dapat 100. Masalahnya siapa yang mau jadi murid kamu? Itu ya jadi masalah. Ya. Dan saya juga sama bisa sholat kayak Ustadz, bisa. Saya juga sama bisa ngaji kitab kayak Ustadz. Saya juga bisa ngajar kayak Ustadz. Tapi masalahnya nggak mau ada yang jadi murid saya. Kan itu masalahnya di situ. Nah sekarang orang-orang itu kok mau jadi murid orang, itu kenapa? Karena dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hati orang-orang yang mau ikut, apa haibah, rasa segan, rasa cinta begitu untuk mengikuti orang tersebut. Sehingga banyaknya orang-orang yang menyukai dan banyaknya orang-orang yang mengikuti itu menjadi wasilah kepada banyaknya pahala yang didapatkan begitu. Nah, la yafi biha amalul abdi fa aradallahu subhanahu ayyu arifal abda anna a'malahu jami'aha walau kathurat wa syaqqa amaluha alaihi la tafi bi ba'di ni'amillahi alaihi fa kaifa bi ni'amihi kulliha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki untuk mengenalkan kepada hamba bahwa amal-amalnya itu seluruhnya meskipun banyak ya, itu tidak akan bisa memenuhi sebagian nikmat Allah kepadanya. Ini amalannya susah nih, sujud di atas bara api. Itu jangankan untuk menunaikan syukur kepada seluruh nikmat Allah. Untuk menunaikan syukur kepada satu nikmat saja, sebagian nikmat saja, itu tidak akan cukup. Fakaifa bi ni'amihi kulliha. Maka bagaimana kita bisa mensyukuri seluruh nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya termasuk syukur itu apa? Pengetahuan kita bahwa kita itu tidak akan mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Qala al-Imam rahmatullah alaih wa qala Bishr la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu ay ya'rifahun nas. Nah, ini nih kata Bishr ya. Ini mah peringatan-peringatan bagi YouTubers nih ya. Tidak akan mendapatkan manisnya akhirat seorang laki-laki yang mana dia itu ingin dikenal oleh manusia. Begitu gampangnya. Ya, pengen terkenal ya. Bikin baligho, bikin channel YouTube, diiklankan. Itu tidak akan mendapatkan manisnya akhirat. Apabila memang intensinya itu, tujuannya itu ingin dikenal oleh manusia. Nah, Bishr al-Hafi ini sudah terkenal ya beliau itu. Makanya dari tadi banyak kisah-kisah yang menunjukkan keterkenalan. Nah, ini perkataan beliau. Wa mahabbatu ayya arifahun nasu dalilun ala mahabbatis syuhrati indahum. Nah,
menurut para sufi, kecintaan untuk dikenal manusia itu adalah tanda bahwa seseorang itu dia mencintai kemasyhuran. Wa ayya'rifu dinahu wa kamalahu fi ilmihi wa amalihi. Dan dia itu menginginkan agar manusia itu mengenal agamanya, mengenal kesempurnaannya di dalam ilmu dan amalnya. Wa hadhihi qaidatur riya'i wa mahabbatil manzilati fi qulubin nasi biddin. Dan ini adalah kaidah riya dan mencintai kedudukan di dalam hatinya manusia. Jadi kalau misalkan kita ini ingin menampakkan kebaikan-kebaikan saja dan ingin seminimalisir mungkin menunjukkan keburukan, itu ingin manzilah, ingin tempat di dalam hati manusia. Ini sudah hakikatul riya, ya, biddin, apalagi di dalam masalah agama. Bi khilafi man syaharahullahu bi ghairi ikhtiyarihi. Beda dengan orang yang dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehendaknya. Nah, ini mah tiba-tiba dia masyhur sendiri. Masak sendiri, masyhur sendiri, rekam sendiri, upload pun sendiri. Aduhai. Lah itu mah kalau orang itu sudah disyuhrohkan sendiri itu ya, itu tidak ada riya. Wa ayya mana tadi? Dipaksa masyhur. Bila ilmi wahtiyajin nasi ilaihi, dengan ilmu dan butuhnya manusia kepada orang itu. Wa ta'ayyunihi bidzalika fa inna hadza laisa min mahabbati wa innamallahu ta'ala fa'ala bihi dzalik. Maka kemasyhuran yang bersumber dari ketidaksengajaan seperti ini itu bukan tanda kepada dia mencintai kemasyhuran, tetapi memang Allah sudah menjadikan orang tersebut masyhur. Imma lamma wada'alahu fi qulubil khalqi minal mahabbati kama jaa fil khabari sahihi idza ahabballahu 'abdan nada ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbuh fayuhibbuhu ahlus samai wa yudi'u lahul qabulu fil ardi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, ini ada hadisnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berfirman, "Duhai Jibril, sesungguhnya aku ini mencintai si fulan, maka cintailah dia olehmu." Maka nanti Jibril pun demikian tuh ngasih tahu sama penduduk langit yang lain, sehingga penduduk langit itu cinta kepadanya. Jadi dia itu sudah viral duluan di langit sebelum dia viral di bumi. Nah, kemudian apabila dia terus-terusan seperti itu, maka di bumi pun akan apa? Akan diterima tuh. Sebagaimana Jibril tadi mencintai orang itu, maka orang-orang yang ada di bumi pun akan mencintainya. Jadi itu masyhurnya dunia akhirat begitu. Pas dilihat followersnya ya di YouTube 5 juta begitu. Di mana di langit 30 triliun. 30 triliun malaikat followersnya teh. Waduh, ya itu mah sudahlah masyhur dunian wa ukhron ya, di bumi dan di langit, fil ardi was sama. Wa ya'dudu hadzal haditsa qaulu ta'ala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda ay mahabbatan fil qulub. Nah, menyokong nanti juga ada malah di dalam Al-Qur'an begitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka itu rasa cinta. Jadi memang cinta sama orang soleh mah udah jibillah begitu. Kalau kita ini memang ada sedikit saja kesolehan ya, maka kita itu akan cinta kepada orang-orang soleh. Itu mah sudah sama Allah digituin memang. Makanya kalau kamu itu mau banyak yang mencintai, perbanyaklah kesolehan. Cuman kalau kayak gitu nanti berarti riya juga. Nah, susah ya. Wa yakunu isharuhu ta'ala lahu wa ma'rifatun nasi bihim liyaqtadu bi atharihim fatakmula ujuruhum. Maka Allah membuat orang itu masyhur dan manusia menjadi mengenalnya itu supaya orang-orang itu ikut sama ajarannya, sama bekasnya begitu. Maka akan jadi sempurna lah apa pahala-pahalanya. Tuh ini tadinya kan kalau sholat cuman satu udah si eta mah heueuh.
sholat nage jarang-jarang gitu. Ya, sholat sunnahnya jarang-jarang. Nah akhirnya dikasih banyak murid, biar apa? Biar pahala sholatnya banyak untuk menyempurnakan. Jadi bedanya tuh itu salah satu ciri keberkahan ilmu itu kemasyhuran. Bukan karena pengen masyhur, bukan, tapi karena pada akhirnya amalannya akan banyak. Dia itu akan banyak dapat passive income. Ya, dia lagi tidur tapi dapat pahala sholat. Kenapa? Orang lain lagi ngodoin sholat subuh. Muridnya lagi ngodo subuh tuh. Tidur ya. Gurunya tidur jam 8 dapat pahala tuh. Kenapa? Pak Budi keur ngodoan subuh. Aduh. Nah, mana tadi? Wa yakunu isharuhu ta'ala, ya sudah ya. Fatakmula ujuruhum kama athnallahu ta'ala. Ala man sa'ala dzalika minhu fi qoulihi ta'ala waj'alna lil muttaqina imama ay a'immatan yuqtada bihim. Sebagaimana Allah pun sebetulnya memuji kepada orang-orang yang meminta kemasyhuran. Itu pun ada yang dipuji itu di dalam Al-Qur'an. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu permintaan siapa? Permintaan Nabi Ibrahim. Wa taqassu asaruhum wa yu'malu bima qaluhu ba'da mautihim. Dan diceritakanlah nanti kisah-kisah mereka dan akan diamalkan perkataan-perkataan mereka setelah mereka itu wafat. Ada juga orang seperti itu. Jadi waktu hidupnya mah enggak masyhur, tapi setelah mati masyhur. Begitu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos ngantunkeun Ustad Angga. Mangga nu bada nyolatkeun. Bo, tiba-tiba orang teh apal kieu mah nya tiba reto ngaji. Apal kieu tiba reto ngaji. Akhirnya nanya-nanya sama yang ngaji itu, Ustad Angga teh sok ngaji naon bae. Caritakeun ya. Akhirnya ngikut juga begitu. Nah, itu setelah apa? Setelah mati. Biasa gitu orang mah kalau masih hidup mah udah kelihatan orangnya malas. Wa hadhihi syuhratun mahmudatun wa in kanat biqasdil abdi wa mahabbati. Maka ini adalah kemasyhuran yang terpuji meskipun itu dengan maksud hamba dan kecintaan hamba. Lakin li amri rabbih, tapi ujung-ujungnya memang karena Allah. Jadi kalau ditanya kamu itu mau apa? Mau terkenal. Kenapa? Biar orang-orang tahu tauhid. Bagus itu mah. Ya, itu mah enggak apa-apa. Nah, jika mah padahal ingin terkenal, kenapa? Supaya perkataan saya didengarkan begitu. Nah itu mah nggak apa-apa kalau mau masyhur kayak gitu. Ya saya mau masyhur supaya orang-orang kenal tauhid. Saya mau masyhur supaya orang-orang itu kenal fikih misalkan. Itu mah terpuji saja. La lihawahu wa ajili syahwatih. Tapi itu untuk Allah, bukan untuk hawa nafsunya dan untuk syahwatnya yang duniawiyah. Selesai itu. Siapa? Bishr al-Hafi. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai Sindang ada pertanyaan? Ya, paling panjang. Paling terkenal soalnya itu kan, paling masyhur. Ada pertanyaan? Syarifah bisa dicetak-cetak 2 kali nggak? Kita lanjut ya. Cetek sekali, cetek lagi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kita lanjut ya. Bishr al-Hafi sudah selesai. Sekarang kita membahas Al-Harith al-Muhasibi. Al-Harith al-Muhasibi. Adi bin Nazir fi zamanihi ilman wa waru'an wa muamalatan. Beliau itu sangat jarang sekali yang sepadan dengan beliau di zamannya. Baik secara ilmu, secara wara' dan secara muamalah dan secara hal. Ya. Ilmunya tidak ada yang menyaingi, kewaroannya tidak ada yang menyaingi. Bergaulnya dengan masyarakat tidak ada yang menyaingi. Ahwal qalbiyahnya pun tidak ada yang menyaingi di zamannya. Siapa itu? Al-Harith al-Muhasibi. Bisriyul asli mata bi Baghdad sannata salasin wa arba'ina wa mi'atain. Beliau itu asalnya dari Basrah, wafatnya di Baghdad
tahun 243 Hijriah. Ila innahu waratha min abihi sab'ina alfa dirhamin, dikatakan bahwa beliau itu telah mewaris dari bapaknya 70.000 dirham. 70.000 dirham. Falam ya'khudh minha syai'an, tapi beliau tidak mengambil waris itu sedikit pun. Li'anna abahu kana yaqulu bil qadar, karena bapaknya itu ternyata qadariyah. Olal Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi. Apa yang dikatakan nih? Fa inna syekhona Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala wa aktsarul fuqaha wa mutakallimi min ahli sunnati qalu bi takfiri kulli mubtadi'in kanat bi bid'atahu kufran au addathu ila kufrin. Jadi kata para ulama dulu mah kalau orang udah ada sedikit aja dari qadariyah sudah kafir. Begitu. Sedikit saja dari qadariyah itu sudah kafir, baik mutakaliminya, baik fuqahanya. Nah makanya ini disangkanya itu, udah bapak saya kafir begitu, soalnya bapaknya berkata dengan qadariyah. Jadi meskipun mewariskan harta 70.000 dirham, itu nggak mau diambil. Nah, thumma dzakara takfirul mu'tazilah liqaulihim bil qadari faqala man asbata khaliqal khairi wasyarri ghairullahi azza wa jalla fa huwal qadari alladzi akhbara rasulullah sudahlah. Nah, itu ya, itu gara-garanya. Faro'a fil waro'i ala ya'khudha minhu mirathahu. Maka beliau itu melihat karena kewaruannya untuk tidak mengambil warisan dari bapaknya. Wa qala sahhatir riwayatu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan beliau berkata telah sahih riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu bersabda, la yatawarathu ahlu millataini syatta. Ya, tidaklah saling mewaris penganut dua milah yang terpecah-pecah. Ya, maksudnya itulah kafir tidak boleh mewarisi mukmin atau sebaliknya. Nah, karena qadariyah dulu itu dianggap kafir, maka tidak mau mengambil waris. Kalau kita mah ya dari uang mah nggak ada agamanya ya. Jadi bisa diutak-atik lah gimana caranya. Soalnya kalau nggak kena sama kita nanti kan kena sama orang lain. Diambil sama orang lain, daripada diambil sama orang lain mending diambil sama kita. Nah itu mah kesana nanti kita malah larinya. Nggak waro. Kalau dicari-cari mah bakal ketemu aja kalau dicari-cari mah. Ya cuman beliau itu udah waro. Kata Rasulullah begitu sudah selesai begitu. Saya nggak ikut-ikutan. Sami'tu Muhammad ibn al-Husain rahimahullah yaqulu sami'tu al-Husain bin Yahya yaqulu sami'tu Ja'far bin Muhammad Nusair yaqul sami'tu ibn Masruqin yaqulu matal Harith ibnu Asadin al-Muhasibi wa huwa muhtajun ila dirhamin. Al-Harith bin Asad al-Muhasibi, beliau itu wafat dan beliau itu sedang membutuhkan uang 1 dirham. Wa khallafa abuhu diya'an wa qaran falam ya'khudh minhu syai'an. Al-Harith bin Asad. Oh iya. Padahal dalam keadaan bapaknya itu meninggalkan baginya apa? Wangi-wangian dan tanah bangunan, tapi tidak mengambil sedikit pun. Loh, apartemen nggak diambil, ya. Parfum nggak diambil. Udah lah, sok aja, sama nggak butuh. Ini haram, tidak boleh diwaris. Insyaallah. Sudah dipakai, tewaro ya. Ya, ini apa namanya? Menunjukkan kewaraan beliau begitu ya. Ya, bapaknya kaya tapi harta warisnya diambil karena takut tuh. Qala Asy'ari radhiyallahu anhu hadza yadullu ala annahu kana mutawaqqifan fil qawli fit takfiri bil ma'ali. Falau sahha indahu annal qadariyata kuffarun la wajaba alaihi tarku mirathi abihi. Lihat ya bagaimana cara berpikir kewaraannya ini. Memang yang namanya qadariyah itu masih dikhilafkan. Apakah dia itu kafir atau tidak. Tapi karena ada kemungkinan kafir, maka tidak diambil warisannya. Nah, karena ada kemungkinan kafir, karena ada khilaf. Nah, jadi di sisi Allah ini mah bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia mah nggak kafir. Tapi kalau di sisi Allah, khilaf. Maksudnya khilaf. Kita nggak tahu, ditangguhkan. Nah, tapi kan kenyataannya mah sudah ada.
Ya, warok nih enggak diambil, enggak mau. Mending enggak diambil. Ya kan kita mending ambil aja dulu ya. Kalau nanti kalau nanti di akhirat itu ternyata kafir, kita kan punya hujah. Ya Allah saya kan nggak tahu. Bego ya. Udah jauh, udah jauh. Falau soha indahu annal qadariyata kufarun la wajaba alaihi tarku mirathi abih wa lam yakun tarkuhu wara'an manduban ilaih walladzi yu'ta bihi fil manaqibi wa rif'atid darajati al wara'ul mandub. Nah iya. Jadi kan warok teh begini, ada warok yang diwajibkan, ada warok yang disunnahkan. Warok yang diwajibkan itu kalau kita tahu sesuatu ini haram, kita tinggalkan. Nah itu sudah warok yang diwajibkan. Ada warok yang disunahkan. Warok yang disunahkan itu apabila sesuatu ini syubhat, dia ada khilaf, maka kita tinggalkan. Nah itu warok yang sunnah. Seseorang ini jadi tinggi derajatnya bukan karena warok yang wajib, tapi karena warok yang sunnah. Dah warok wajib mah, udah wajib itu mah begitu. Emang seharusnya kayak gitu. Tapi kalau warok yang sunnah, ini kita kalau kita nih, boleh nggak ngambil tuh? Ngambil hartanya boleh nggak tuh? Boleh, dah nggak haram. Dah di sisi Allah yang dipertanyakannya juga bukan di sisi manusia. Jadi boleh aja. Cuman kok beliau nggak ngambil? Ya karena ada kewaroan. Waroknya warok yang sunnah, bukan warok yang wajib. Kemudian qala al-Imam radhiyallahu anhu sami'tul Ustadz Aba Aliyin Ad-Daqqaq rahimahullah yaqulu kana al-Harits al-Muhasibi idza madda yadahu ila ta'amin fihi syubhatun taharraka ala isba'ihi 'irqun fakana yamtani'u minhu. Aku mendengar Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah beliau berkata, Al-Harits al-Muhasibi apabila beliau itu memanjangkan tangannya kepada makanan yang mana di dalamnya itu ada kesyubhatan. Maksudnya itu mengambil makanan, memanjangkan makanan itu ya. Ada makanan, mau diambil. Kenyataannya, si makanan ini syubhat, hukumnya itu. Maka tangannya itu akan bergetar. Ala isba'ihi irqun. Ya. Taharruka ala isba'ihi irqun. Ya, ada urat-uratnya. Fakana yang tani minhu. Jadi nggak bisa. Ya nanti dibahas itu. Nanti dibahas. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa ngambil. Qala Asy'ari radhiyallahu anhu wa hadza aidan yadullu ala kamali wara'i. Ini pun menunjukkan kepada kesempurnaan waroknya hadis Al-Muhasibi itu. Nah, ini kan tiap-tiap itu ada kisahnya masing-masing ya. Nah, ini waroknya nih yang ditekankan wa annahu ihtaraza fil amarati zahirati syari'ati fi tarki syubuhati fa hafazahullahu ta'ala bil amarati bi kharqil adati. Jadi kenapa tangannya itu bisa bergetar ya kalau mau mengambil perkara-perkara yang syubhat itu. Sebetulnya saya juga sama, tangan saya suka bergetar itu kalau mendekati hal yang syubhat. Aduh, bergetar. Lain yang getar teh, saking ku semangat. Saking semangat. Aduh, iya kan kalau megang yang yang halal-halal tidak ada bergetar tuh. Kalau megang yang haram-haram bergetar semangat. Wanau itarozafit. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena Harits Al-Muhasibi ini beliau suka memperhatikan tanda-tanda zahir, tanda-tanda syariat untuk meninggalkan syubhat. Jadi diperhatikan terus kira-kiranya ini ada syubhat tinggalkan, kira-kiranya ini ada syubhat tinggalkan. Kira-kiranya ada syubhat tinggalkan. Pan kita makan ada yang ngasih lauk, ada yang ngasih ikan, udah tahu menang guseup oke ya. Masih disikat aja. Dan kita nggak tahu itu hasil mancing apa bukan, siapa tahu dia memang balik mancing tapi di pinggir jalan dia beli ikan buat kita terus dikasih sama kita. Yang kita pun begitu. Jadi yang dicari itu yang longgar-longgarnya. Kalau Harits Al-Muhasibi itu yang dicari yang susah-susahnya. Ya, oh ini ngasih ikan bawa jajar tuh, hente, tapi ngaliwat pemancingan. Enggak. Kasih sama orang lain. Coba. Ya, ini orang ngasih ikan, teu mawa jajar, teu mawa kresek.
Itu bawa keres. Bawa jajar, bawa sayur. Yang nggak bawa pancingan, nggak bawa jaring, ya kasih sama kita. Cuman lewat apa? Lewat pancingan. Saya mah nggak mau gitu. Ya, bukan karena haram ya, syubhat. Nah kita mau udah jelas-jelas bawa pancing, bawa ember, pan saloba-loba, halara deh hungkul pan teh. Dikasih sama kita dimakan koplok ya. Boleh nggak? Ya emang nggak haram gitu, makanya subhat. Beliau mah suka mencari-cari ini siapa tahu subhat, siapa tahu makruh, atau siapa tahu haram. Akhirnya karena keseringan seperti itu sama Allah nggak dikasih susah lagi. Dikasih khorikul adat. Setiap kalau perkara ini subhat, getar tangannya. Nah getar tangannya ini menjadi tanda bahwa perkara ini subhat. Itu khorikul lil adat tuh bagi beliau. Fa inna dorban nil irqi ala isbihi amaratun ghairu ma'rufatin fil adati fajriyanuha lahu kharqu adatin dallahullahu biha ala anna fit ta'ami syai'an yambaghi tarkuhu. Jadi apa ya, bergetar lah begitu. Ya, jari-jarinya itu bergetar. Itu menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa makanan ini lebih baik ditinggalkan. Wadzalika annahu qad yamuddu yadah fi ba'dil awqati ila ta'amin fayajidul amarata khariqatan lil adati. Ini gimana kok bisa? Ini sebetulnya kan problematik ya. Kalau kamu kayak gini jangan coba-coba menghukum itu subhat. Kamu masih gerak ke dokter. Hubungi dokter terdekat. Bisi tremor. Ya, bisi tremor tiap mau ngambil geter penyakit itu mah kamu mah enggak boleh. Itu jadinya nanti suuzon. Jadinya suuzon tuh, iya sama ustadz dikasih, Pak Bud, badai kopi, geter. Kapret. Ya nggak boleh itu kayak gitu, kita mah nggak boleh. Ini ada apanya, ada adatnya. Begini adatnya itu, annahu qad yamuddu yadahu ba'dil awqati ila ta'amin fayajidul amarata khariqatan lil adah. Jadi bagaimana Haris Al-Muhasibi ini bisa tahu bahwa itu adalah tanda kepada adanya kesubhatan? Kan beliau itu suka mencari-cari perkara kan? Ini subhat apa enggak, subhat apa enggak. Suatu waktu beliau mendapati di dalam pikirannya ini tidak subhat. Ya sudah mau dimakan. Pas mau diambil tangannya getar. Pas tangannya getar, loh kok tangan getar ada apa? Kan enggak kemana-mana pikirannya Sufi mah udah enggak suzon sama kita. Ya, kita mah tangan getar air bogoheun. Bilik. Dapat duit nih ya, tangan tuh jedut tuh. Mau punya duit. Mata Cerut apa tuh tandanya? Mau ada saudara datang. Itu Sufi mah enggak gitu. Ya, mereka tahu. Cuman ini kok jedut ada apa? Nah, fa yabhathu an dzalika ta'ami wa yas'alu anhu. Setelah ada jedut, ada pikiran ini jangan-jangan sama subhat. Akhirnya ditanya dulu sama orang yang punya makanan itu. Kayak ngobrol. Apa? Di mana lauk? Rasaan teman teh pasar tadi teh aja. Rasaan. Tapi da dinten teh oge eta aya nu salah. Ya, enggak bisa, ini pasti ada yang salah. Cuman saya enggak tahu ya salahnya apa. Coba jujurlah sama saya, ini ikan dari mana? Ya. Nyeta cenah ti pasar mah ti pasar. Ngan pedah we nu mitoha. Tadi pas mau beli mitohanya enggak ada. Ya paling-paling juga nanti saya bayar heula. Paling mah. Oh gitu. Ya, paingan. Itu ke satu tuh. Besoknya kedua kali gitu lagi. Ya, tangannya jedut. Nah, coba ngobrol lagi sama orang. Udah tajarrub 2 kali, 3 kali, 4 kali. Udah percaya, oh ini mah udah tanda dari Allah begitu. Jangan langsung vonis ya. Jedut duit. Isu kata percayakan ya kan tolol. Jedut duit. Gak ada. Ya, lu saja jedut lagi. Gede milik ya jedut. Wah duit teh. Ya, percaya keneh bego. Nah. Fayajidu fihi mahaddo mana? Fahaitu an fayabatu an dzalika ta'ami wa yas'alu anhu fayajidu fihi mahaddo syar'u ala tarkihi wa fihi al-fadlu. Nah,
Ternyata setelah dibahas, ternyata ada perkara-perkara yang mana syariat itu menganjurkan untuk meninggalkannya. Tsumma yamuddu yadahu ila ghairihi minat ta'am. Nah, nanti setelah gitu ya, coba cedut, jauhan enggak. cedut, jauhin enggak. Ya. Ini ada makanan lagi, coba ke sini. Enggak. Ngobrol lagi. Dari mana ini makanan? Lah kunaon cara pangresa teka tampi, lain teu tarima kumaha ieu. Ya punten cenanya itu sanajan sakedik abi teh kenging damel teh enjing-enjing dugikeun ka sonten mung tiasa sakieu paparina. Ah, bagus. Segut. Makanya banyak langsung tuh kayak Imam Syafi'i ya. Main ke Imam Malik. Oh, makanya langsung banyak. Udah enggak ada cedut-cedutannya itu tangannya. Fala tajril amaratu, maka tidak ada tanda-tanda. Fa idza takarrara alaihi wujuduha ma'al bahthi 'anit ta'amil ladzi jarat fihi hasalat lahu min dzalika ghalabatu dhannin fi 'adatillahi ma'ahu fayankifu. Nah, pada akhirnya Haris Al-Muhasibi ini apa ya, mendapati itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya, cedut tinggalin, tinggalin. Ah, udah ini mah percayalah, udah jadi apa adat begitu. Cuman itu adat untuk beliau. Jangan diajarin sama kamu. Nih nanti kalau kamu ngambil makan sudah cedut. Berarti itu subhat jadi suuzon buat kamu mah. Enggak boleh, ya. Apalagi yang cedut-cedutnya bagian tubuh yang lain. Enggak boleh. Nah, begitu ya, bahasa gitu. Cedut. Kenapa telinga saya ini kok gerak-gerak? Jangan-jangan ada radar. Radar. Halo. Beguin. Aroda alama asyari ayyubayyina wajha hukmihi ala ta'ami bitarki ma'a adami wujudin nafsi wa anna ma jaralahu min kharqil adati fi dzalika laisa aman fit tahrimi bihaqqi ghairihi idza asluhu fihi wujdaniyun wal wujdaniyatu hujjatun ala sahibiha faqat wa innama yaltazimu ha'in anhu al muhibbu wal muwaffaq. Jadi kalau misalkan ada orang nanti seperti ini, kamu juga nggak usah percaya juga. Cuman kalau kamu cinta sama orang seperti itu, kalau dia bilang jangan, kamu harus percaya. Ya ini mah nggak ada hadisnya itu. Mana hadisnya yang mengatakan bahwa kalau tangan cenut berarti perkara itu subhat. Nggak ada tuh, itu mah nggak bakal ada hadisnya. Dan ini mah bukan urusan tentang hadis. Ini mah urusan tajarrubat dan wijdan niat. Dan wijdan niat itu dia jadi dalil lazim kepada sohibnya saja, kepada yang punya saja. Adapun kepada orang lain nggak ilzam. Kalau mau percaya silakan. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa begitu. Wa syartu hadzal ma'na alla yata'adza bihi ahadun wa innama huwa ya'rifuhu fi nafsihi itu. Dan syarat semua makna ini agar apa? Jangan sampai menyakiti orang lain. Dan dia itu tahu pada dirinya. Jadi kalau misalkan kamu ngambil juga jangan ditunjukin di depan orang begitu. Ini ada ustad apa di ulem nikahan ya, diundang nikahan. Ambil piring, dilewat KB. lewat. Simpan lagi aja piringnya balik. Itu mah hanya nyeri gitu mah Ya. Walaqad uqiya anna Junaidah radhiyallahu anhu marra bihil muhasibi yauman fara'a fi wajhi atharul ju' faqala ya ammi tadkhulu tatanawalu syai'an. Faqala lahu na'am. Nih malah ada kisah nih. Bahwa Syekh Junaid radhiyallahu anhu beliau itu pernah suatu ketika dilewati oleh Al-Muhasibi. Ya, maka siapa nih? Syekh Junaid melihat pada diri Al-Muhasibi ini ada ada raut-raut muka kelaparan, lapar. Ya. Nah, faqala maka berkata Syekh Junaid itu, ya ammi duhai pamanku, tadkhulu tatanawalu syai'an. Yuk masuk yuk, makan dulu. Faqala lahu na'am, ayo makan, lapar. Lapar. Faqaddama ilaihi ta'aman, maka didatangkanlah kepada beliau itu makanan, humila min ursin, yang diambil dari pernikahan tuh. Apa kalau di kita namanya? Besek hidangan ya, besek hidangan. Diambil, tadi ada nikahan, ya ada besek. Fa akhadha luqmatan wa alqaha fid dahlizi wa mado. Nah, kemudian diambil aja satu suapan. Satu suapan, saya pulang dulu ya. Saya pulang dulu ya. Pas pulang buang. Jadi enggak di depan orangnya.
Ya, udah di itu dulu dibuang di lorong-lorong itu wamado dan wasatatil hikayatu fi akhiri hadzal bab. Nanti kisah yang ini lengkapnya ada di akhir. Wa hadza yadullu ala annahu qad yamuddu yadahu wa la yadribul irqu wa yatanawalu ta'ama wa la yaqdiru ala ibtilaihi fatakunu lahu amaratan. Nah, dalam kisah yang ini siapa Haris Al-Muhasibi waktu mau ngambil itu tangannya enggak bergetar. Lolos tuh. Ya, sensor pertama lolos. Lalu mau makan nih, nggak bergetar. Ini mah enak nih, ya. Pas dimakan, nggak bisa ditelan. Oh, nggak bisa ditelan. Pergi dulu ya. Ke belakang ya, ke belakang ya, dibuang. Maka ada dua sensor. Sensor pertama tangan, kalau tangan itu lolos. Sensor kedua, nggak bisa ditelan. Amaratun indam madil yadi wa amaratun indal ibtila. Wa rubbama kana dzalika liquwwati syubhati fi ahadil mahallaini fa idza kanat qawiyatan sanahu Allah taala an maddil yadi wa idza kanat khafifatan sanahu anil ibtila'i ba'da maddil yadi. Kenapa ini kok bisa sampai dua sensor begini? Karena kesubhatan perkara berbeda-beda derajatnya. Kalau itu subhatnya itu subhat banget begitu ya, dekat-dekat ke haram lah, subhat banget. Tangannya yang fungsi itu sensornya. Lah cuman kalau misalkan kecil subhatnya dirasaan heula lah. Ya ada rasa-rasanya dulu ya. Punya dulu. Mau ditelan enggak bisa, cuman kan enak. Enak nih. Enggak bisa ditelan. Ya mah subhat. Buang. Subhanallah. Ada wali kayak gitu ya. Ya bisa gitu. Sensornya ada jalan. Saya juga suka jalan sih sensor di sini nih. Nah itu. Kalau ada Rana ya jam 6 set. Kasih tahu itu. Jam 3 set. Halo. Jam 12 pemanuk. Saat ayah Rana malah jam 12, ha? Rana hawa di jam 12. Orang. Aduh, mana tadi? Wala 5 rahmatullah alaih. Udahlah kayaknya selesai ya, saya harus bikin konten nanti. Ada pertanyaan gak sampai sini? Enak anji santai ini mah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ya udahlah kalau nggak ada ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis janten kafarat kanu kalepatan orang sadayana. Mugi janten wasilah kempelna orang sareng sholihin. Sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.